Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan berikut. Untuk mengembalikan semangat, kecintaan, dan kedekatan kita terhadap Al-Quran, setidaknya ada 5 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, refresh niat. Perbaharui niat Anda. Untuk apa Anda dekat dengan Al-Quran? Apa tujuan Anda mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, berinteraksi secara intens dengan Al-Quran? Maka niatkan itu semuanya dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah Allah berikan kepada mereka yang dekat dengan Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan berinteraksi secara intens dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan memperbaharui niat kita akan menjadi semangat kembali. Kemudian tips yang kedua adalah perbanyak ibadah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memancing keimanan kita agar naik kembali. Sehingga dengan iman yang naik, maka kecintaan kita terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan naik. Termasuk di dalamnya mencintai Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Hal-hal tersebut adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ketika ibadah kita baik, keimanan kita meningkat, maka kecintaan kita terhadap Al-Quran pun akan meningkat. Kemudian tips yang ketiga adalah teman dan lingkungan. Teman dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap keimanan kita, terhadap perilaku kita, semangat kita. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan lingkungan kita pun tidak kondusif dengan itu semuanya, maka potensi untuk kita terjauhkan dari Al-Quran pun sangat besar. Begitu juga sebaliknya, ketika kita biasa-biasa saja, kemudian teman-teman kita bersemangat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, menghafal Quran, maka insya Allah energi positif mereka pun akan kita rasakan, dan kita pun akan tergerak untuk ikut mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan bersemangat dekat dengan Al-Quran. Begitu juga dengan lingkungan. Maka usahakan Anda mendapatkan kedua hal ini, yaitu teman yang baik, teman yang bersemangat menghafal Al-Quran, dan lingkungan yang mendukung kondisi tersebut. Tips yang keempat adalah target dan jadwal. Buatlah sebuah target yang ingin Anda capai dalam menghafal Al-Quran. Misalnya mentargetkan hafal beberapa surat, beberapa juz, atau menghatamkan 30 juz. Dan buatlah jadwal untuk mencapai target tersebut. Dengan adanya target yang terarah, jadwal yang jelas, maka aktivitas menghafal kita akan terorganisir dengan baik. Dan ini akan menjaga semangat kita dalam menghafal. Karena kita memiliki tujuan yang harus dicapai, dan jalan yang kita tempuh pun ada step-stepnya yang harus kita lakukan, sehingga semangat kita mudah-mudahan terjaga dengan itu semuanya. Tips yang kelima adalah berdisiplin. Disiplinlah untuk melaksanakan jadwal-jadwal yang sudah Anda tetapkan untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Kalau perlu, Anda paksakan diri ketika sedang malas untuk tetap berdisiplin. Jangan sampai malas menguasai Anda. Jangan sampai malas membuat Anda berhenti menghafal, membuat Anda gagal dalam mencapai cita-cita sebagai seorang penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kelima tips ini mampu membuat kita yang tadinya dekat dengan Al-Quran kemudian menjauh, sekarang bisa dekat kembali dan mencintai Al-Quran kembali, bersemangat untuk menghafal Al-Quran kembali. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.